Gila banget, gila, gila. Pertandingan yang gila banget, pertandingan yang nggak tahu deh ini tsunami goal apa, Seven Heaven, Magnificent Seven, Seven Up, whatever lah. Kan ada yang bilang 1 tambah 6, 2 tambah 5 sama dengan 7. Halo, salam sehat teman-teman semua. Ya, kita akan full di edisi kali ini bahas pertandingan yang baru aja berlangsung. Mungkin nggak sampai setengah jam ya selesai. Pertandingan yang gila banget, pertandingan yang nggak tahu deh ini tsunami goal apa, Seven Heaven, Magnificent Seven, Seven Up, whatever lah lu mau kasih nama pertandingan ini. Bahkan ada yang bilang juga 7-Eleven segala macem. Bahkan ada yang bilang 1 tambah 6, 2 tambah 5 sama dengan 7. 7-0 Liverpool menang atas MU di Anfield. Ya, ini gila banget, gila, gila. Nggak ada yang nyangka, gue yakin satu makhluk hidup pun di dunia yang berpikir bahwa Liverpool akan menang di Anfield dengan skor 7-0 ya. Memang mungkin lu semua udah dengar bahwa rekor MU di Anfield itu memang busuk banget ya. Jadi sudah sejak 2016 ya terakhir kali MU menang di Anfield. Waktu itu gol tunggalnya Rooney dan setelah itu mereka nggak pernah menang di Anfield. Cuman kalau melihat perimbangannya kan sebenarnya MU lagi bagus-bagusnya ya, lagi naik, lagi menanjak begitu. Jadi orang nggak nyangka MU bisa kalah dengan skor besar. Ya kalau kalah mungkin ada kemungkinan itu ada. Karena bagaimanapun juga Liverpool dan MU ini selalu ketat kalau ketemu. Terlepas dari klasmen posisi di papan klasmen. Tapi pertandingan kemarin itu memang gila banget dan gue rasa tadinya gue mau bahas ya kalau 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 apa namanya kalau memang skornya nggak terlalu besar bagaimana jalannya pertandingan kemudian apa analisa strategi dan sebagainya tapi memang pertandingan ini sudah selesai di awal babak kedua ya ketika turun minum sebenarnya masih masih apa ya masih ada harapan lah cuma 1-0 ya tertinggal tapi memang ada gol cepat di awal babak kedua ya. Ini yang akhirnya membuat mental para pemain MU semakin tertekan. Kemudian juga yang menutup sebenarnya menyegel mentalitas itu ya gol ketiga Liverpool ya Gakpo di menit ke-50. Nah, setelah itu memang no way turning back bagi Manchester United ya. Semakin mereka menekan, semakin mereka dihajar habis-habisan. Jadi seperti orang terperangkap di lumpur hidup ya. Jadi semakin kita berusaha, semakin kita tenggelam. Itu yang terjadi kemarin. Jadi luar biasa banget dan mungkin bagi sebagian orang mereka akan mengatakan ini hanya another 3 poin dan gue yakin sebagian dari lu nggak setuju. Kalah 1-0, kalah 2-1 itu beda dengan 7-0 ya. Secara mentalitas tentu ini akan mengangkat moral tim yang menang besar apalagi Liverpool ya sedang dalam persimpangan ya. Mereka sekarang udah nggak bisa dapat gelar apapun. Dan tentunya harapan mereka tinggal finish di 4 besar dan dengan kemenangan ini tentunya harapan mereka semakin atau terbuka lebar untuk bisa menyodok ke peringkat 4. Jadi saat ini Liverpool hanya beda 3 poin dari Spurs dan mereka punya 1 pertandingan lebih ya. Jadi ini yang gue bilang bukan sekedar apa namanya kemenangan biasa. Jadi ini banyak rekor yang tercipta di laga kemarin termasuk juga golnya Salah. Jadi sebelum pertandingan itu oh ya, gua ini dulu ya. Jadi golnya itu trio lini depannya Liverpool itu sama semuanya mencetak brace. Darwin 2 gol, kemudian juga si Gakpo cetak 2 gol. Ini lucu ya karena tadinya mau dibeli MU ke Liverpool, bahkan sempat banyak yang menganggap dia salah memilih klub. Ya, tapi ternyata kemarin dia membuktikan bahwa Liverpool tidak salah membeli dia walaupun baru 1 pertandingan ya. Tapi paling enggak ini penting untuk memboosting moral dia dan kemudian juga Salah mencetak brace. Jadi Darwin Nunes, Gakpo dan juga Salah dan ditutup lebih sempurna banget. Ya nih seperti top of the cake ya kalau kue tart dikasih buah cherry di atasnya oleh Bobby Firmino dan kita tahu beberapa jam sebelumnya mungkin 1-2 hari sebelum pertandingan dia mengatakan akan meninggalkan Anfield. Jadi seperti sebuah pesan cinta ya kepada Liverpool ya. Artinya Firmino ini kelihatannya memang akan berpisah dengan baik-baik ya itu sebuah pertanda kalau menurut gue ya kemarin bagaimana dia saat 6-0 dan saat 5-0 6-0 gue denger chance-nya dari pendukung Liverpool yang ada di Anfield yaitu
we won 6. Jadi waktu 5-0 we won 6. Waktu 6 mereka bilang we won 7, dan it happens gitu ya dengan golnya Firmino. Jadi sempurna banget. Dan ada satu fakta menarik ya. Jadi ternyata ini adalah kekalahan terbesar MU, ya, kekalahan terbesar MU dari Liverpool sejak 100 sekian tahun yang lalu. 127 tahun nih gue catet nih ya, 127 tahun 5 bulan. Jadi terakhir itu MU kalah besar dari Liverpool itu skornya 7-1, itu Oktober tahun 1895. Jadi most of us, atau mungkin saat ini, mungkin saat itu nggak ada manusia yang udah lahir dan sekarang masih hidup, mungkin ya, karena kalau masih saat itu dia lahir, kemudian di hari H itu, sekarang berarti umurnya 123, 128, gua nggak tahu ya. Jadi kalau ada orang yang umurnya 128 tahun ya atau lebih, berarti dia hidup di waktu MU terakhir kalah besar dari Liverpool itu 7-1. Jadi gokil banget. Dan buat Salah juga, dia memberikan rekor yang sangat luar biasa. Jadi sebelum pertandingan ini dia mengukir 127 gol di Premier League buat Liverpool. Tapi tambahan brace-nya membuat dia total golnya menjadi 129, dan ini adalah rekor pencetak gol terbanyak di Premier League bagi pemain Liverpool tentunya ya. Jadi luar biasa. Dan apalagi ya, gue rasa sih kalau untuk pertandingan nggak perlu gue bahas lagi. Tapi ya adalah beberapa fakta menarik yang sebenarnya agak aneh sebenarnya ya pertandingan itu. Jadi all of sudden pemain seperti Darwin Nunes, Gakpo yang sejak awal digembar-gemborin ini pembulian yang flop, tapi ternyata kita lihat kemarin seperti meledak ya, seperti ingin membuktikan diri bahwa mereka benar ya, atau Liverpool tidak salah membeli mereka. Dan mentalitas ini yang penting ya. Jujur ada area-area yang kadang-kadang kita nggak bisa telaah, nggak bisa masukin. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti, sehingga setiap pemain itu seperti mendapatkan tenaga turbo, tenaga tambahan. Jadi mentalitas mereka, ball winnersnya juga itu kelihatan banget waktu mereka berebut bola. Jadi ada beberapa gol sebenarnya yang kelihatannya seperti gol scrimmage ya, seperti gol gol gratisan. Tapi sebenarnya enggak. Tapi itu lebih kepada bagaimana mentalitas dan fighting spirit para pemain Liverpool ini luar biasa. Dan itu terlihat ketika mereka unggul 3-0, 4-0, mereka tidak berhenti untuk mencetak gol. Bahkan sudah 6 gol pun, gue masih ingat itu komentatornya mengatakan bagus sebenarnya kalau 6 gol untuk bikin judul ya. Jadi Liverpool 6, Man United 6. Tapi ternyata nggak berhenti ngotot, dan akhirnya ada tambahan 1 gol lagi dan sangat luar biasa ya. Jadi ada tsunami gol di Anfield ya. Tentunya ini akan membuat ruang ganti MU ini agak sedikit panas ya. Walaupun sekali lagi berkali-kali gue mengatakan bahwa secara natural mereka tahu mereka tidak mudah. Erik ten Hag ini pelatih yang sangat jenius ya. Jadi dia tahu berkompet atau kompetisi di Premier League ini musim ini sulit bagi mereka untuk bisa memanjat juara ya. Walaupun fans MU pasti pengen mereka untuk berusaha untuk memanjat ke papan atas setinggi mungkin. Tapi memang sekali lagi tahun ini memang akan menjadi milik antara Arsenal dan City. Not over ya. Tapi buat MU, gue bisa mengatakan udah dari beberapa waktu lalu sudah selesai ya. Karena itu tadi ada 2 tim yang harus dikejar di atas. Sementara MU masih berkompetisi di 2 kompetisi yang lain ya, di Europa League dan juga di FA Cup yang menghadapi Fulham. Ya itu sih gue rasa nggak usah terlalu detail karena apalagi yang mau dibahas ya, karena memang Liverpool kemarin menang dalam segala hal. Walaupun sedikit yang gue agak awalnya honestly gue agak kaget ya, karena bukan Diogo Jota yang ditaruh di sana. Soalnya Diogo Jota di pertandingan sebelum ini waktu lawan siapa ya sebelum ini ya, pokoknya dia bagus lah mainnya. Itu gue pikir dia akan dimainkan ya, tapi ternyata enggak. Ya itu tadi ya, lagi-lagi kita harus melihat bahwa ada area yang hanya pelatih yang tahu bagaimana suasana di ruang ganti, suasana para pemain yang kita mungkin nggak tahu ya. Jadi dari ini dibuktikan bahwa ya di tengah terbalance yang ada di Liverpool dengan kegagalan mereka meraih trofi musim ini, tapi mereka bisa memberikan satu kenangan manis ya di musim ini. Kemarin waktu lawan Wolverhampton ya, itu Jota bagus banget mainnya, tapi ternyata itu tadi mungkin ada pertimbangan lain.
Eh, Apalagi kemudian kemarin juga ya lini tengahnya juga kita harus sudah hampir semua pemain bagus ya. Cuma satu catatan aja sih Alisson Becker masih suka bercanda di lini belakang. Ada tuh kalau nggak salah di pertengahan babak pertama apa ya, gue lupa. Itu dia biasa kayak waktu lawan Real Madrid hampir blunder ya. Jadi untung nggak gol. Sorry, menit ke 54. Jadi setelah mereka 3-0 ya, tapi nggak mengatakan apapun juga sih memang ya. Tapi sekali lagi ini kelihatannya memang udah dipelajarin juga sama lawan-lawan sama Erik ten Hag bahwa ketika Becker megang bola lu pressing karena dia suka suka bercanda, bukan bercanda ya, suka berimprovisasi ya, nggak langsung nendang ke depan. Dan kadang-kadang ini yang lawan Madrid kita sendiri udah tahu bagaimana ya. Tapi it doesn't matter ya, tetap seven heaven, tsunami goal, entah apalah yang lu mau bilang. Gue sampai nggak jadi untuk membahas secara detail pertandingan ya, karena memang itu tadi dari ujung ke ujung Liverpool udah menang, terutama setelah 3-0 mereka unggul melalui golnya Salah, Gakpo dan Darwin Nunes kalau nggak salah ya. Hmm, ya benar, Gakpo dulu akhir babak pertama, kemudian Darwin Nunes di awal babak kedua, lanjut kemudian Salah, terus ya udah itu berdua deh, itu bertiga tuh gol ganti-gantian dan terakhir Bobby Firmino ya, gila banget. Jadi ya ya kita akan lihat ya di timeline-nya akan rame pendukung Liverpool akan bikin status, sementara pendukung MU untuk sementara masuk goa dulu ya. Tapi ya ya itulah ya. Besok-besok juga kalau MU menang bakalan MU yang banyak menghiasi lini media massa dan pendukung Liverpool yang masuk goa ya, paling sedikit-sedikit aja nonjolin mukanya. Ya udah itu dulu, pokoknya gila banget. Gue nggak usah bahas terlalu detail lah pertandingan semalam, dan menghibur juga ya, menghibur buat gue penonton netral, ini menghibur. Dan ya gue ucapin selamat lah untuk pendukung Liverpool. Kalau kata temen gue namanya Pitoy, bisa tidur nyenyak malam ini ya. Oke lah, terima kasih ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe ya buat kalian yang belum, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru, karena keluarnya suka kayak gini nih, jam berapa aja ngacak ya, gue nggak terlalu tentu, tergantung mood dan juga tergantung pentingnya pertandingan. Oke. Mungkin lo lagi nonton ini sudah memasuki subuh hari Senin, jadi selamat tidur yang mau tidur, selamat beraktivitas yang mau beraktivitas, dan tentunya tetap jaga kesehatan dan stay tune di channel gua terus. Terima kasih udah nonton ya, ciao.